Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan Jubah lagi bersama Mas Panduryono. Halo Mas, apa kabar? Baik, Mas Kamil, apa kabar? Ya, baik, Sehat, baik, Mas? alhamdulillah. Masih Mas sehat? Kamil mau to share. Wes, promosi dikit. Ini kita rekaman tanggal 29 Agustus, hari Minggu, di saat kondisi di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, itu pandeminya Eee, ya menurun sih ya, ya semuanya, lebih menurun dibandingkan dengan, bulan Juli Juli sampai awal Agustus kemarin. Betul nggak sih Mas, seperti itu? Atau ini hanya ilusi saja atau gimana menurut Mas Pandu? Ya, kalau kita melihat angka-angka statistik berdasarkan hunian rumah sakit, ya kan, Mmm, kematian memang kelihatannya konsisten menurun ini, mhm, ya di mana-mana di Jawa ini. Dan ini mengembirakan. Tetapi sayangnya kita tidak punya data yang baik di luar Jawa. Sebenarnya di luar Jawa itu meningkat, ya kan sebenarnya yes, kalau kita melihat. Kenapa? Karena ini kan pandemi lonjakan ketiga yang sangat tinggi itu akibat dari dampak mobilitas penduduk selama mudik Lebaran kemarin, sehingga menyebarkan varian baru ke seluruh Jawa Bali dan setelah Jawa Bali penuh dan kemudian menyebar ke luar Jawa Bali. Jadi tinggal time frame-nya beda. Jawa Bali menurun, luar Jawa Bali meningkat. Nah, ini yang menurut saya dipengaruhi oleh kedatangan atau mulai peningkatan dari dominasi Delta di luar Jawa Bali, ya kan? mhm, Jadi kita ini harus berterima kasih Mas terhadap munculnya varian baru Delta dengan penularan yang demikian dahsyat, membuat orang sekarang menjadi paham wow, pandemi ini real. Setelah mhm, ada teman, tetangga, sanak famili yang terkena dampak dari COVID-19 dan sebagian besar harus melakukan isolasi mandiri di rumah dan mungkin juga ada yang meninggal dan sebagainya, ada yang kehilangan. Jadi membuat orang jadi betul-betul takut yang tadinya ragu terhadap vaksin sekarang berbondong-bondong ingin divaksinasi sehingga demand untuk vaksinasi sangat tinggi. Nah, ini yang terjadi di mana-mana termasuk di luar Jawa. Dan ini yang menurut saya suatu blessing in disguise istilahnya. Suatu keajaiban setelah kita mengalami penderitaan yang sangat parah. Tapi bukan berarti penderitaan ini akan berakhir. Dan orang sudah bilang di mana-mana euforia, wah kita akan memasuki fase endemis, yaitu fase di mana transmisinya sangat rendah, ya kan? Kita lihat dari positivity rate-nya juga kalau di Jakarta sudah rendah sekali di bawah 5 ini, ya kan? Tapi ini semua ini kan baru minggu-minggu ini, ya kan? Masih bersifat temporer, ya. Ada peluang untuk masih terus meningkat. Delta itu memang kayak gitu, begitu diketatkan karena menularnya sangat dahsyat, ya penurunan juga sangat cepat, ya kan. mhm, Tetapi sebagian penduduk masih menjadi reservoir, jadi masih banyak penduduk yang sebenarnya terinfeksi, tapi tidak berdampak pada masuk rumah sakit, ya mungkin OTG dan juga angka kematiannya rendah. Kalau kita lihat, nah dampak daripada vaksinasi ini terlihat sekali di wilayah Jabodetabek, Jakarta, ya, di mana jauh lebih cepat penurunannya. Kalau ada lonjakan mungkin juga tidak semuanya masuk rumah sakit dan meninggal juga menekan. Jadi ini dampak daripada vaksinasi. Vaksinasi ini bisa mengurangi risiko untuk tidak mengalami COVID berat dan mengalami kematian. jadinya Mudah-mudahan demikian. jadinya di rumah sakit bornya turun ya, itu karena itu ya, Betul. karena, Betul, apa ICU namanya, juga turun, tapi masih masih banyak yang masih tinggi gitu. ya itu ya gimana?
Di Jakarta kan seperti itu ya, di Jawa mungkin nggak jauh beda ya, terutama saya juga di Ya, Surabaya, kelihatannya sangat beda jauh. Saya kan di Juli saat, itu saat rumah sakit ramai banget ini, sangat berapa menit sekali dengar suara ambulan, lalu, apa ya, oksigen tuh jadi, barang yang mewah. Saat ini tiba-tiba kayak udah nggak gitu lagi gitu. Kayak betul sekali, Mas Pandu bilangnya kan cepat sekali ya berubahnya. Tapi ya. kalau dilihat secara overall ya, itu data di Indonesia kan memang memang ini ya, unik karena kalau dibandingkan data di Amerika atau UK atau Jepang ya, mungkin ya mungkin paling dekat Jepang ya, satu hari bisa 20.000, kasus tambahan, di UK juga US juga sama, tapi kematian tuh di bawah 50 gitu. Sedangkan Ya, di, itu ya misalnya itu kita hitung secara kasus kasus korbannya ya. Kalau di Indonesia kan kasusnya 10.000, 20.000, tapi kematian more than 1.000 gitu, lebih dari 1.000 selalu. Berapa kali lipatnya dari negara-negara yang, itu ya, yang tadi itu saya sebutkan. Itu oke. kenapa ya Mas ya kayak gitu? Apakah kan nyatanya di Jakarta turun, di Jawa turun. Apakah itu refleksi dari kondisi luar Jawa ya, Mas, ya? Kematian masih tinggi, tapi kasusnya turun gitu. Itu itu kan hal yang, eee, apa ya, sulit ditangkap sih kalau saya melihatnya. Itu gimana, Mas? Fenomena atau memang udah, hal yang udah jelas sebabnya? Gimana, Mas? Ya, jadi sebenarnya kan dari COVID-19 ini kan dampaknya gangguan daripada fungsi paru ya, Mhm, sehingga kita mengalami defisit oksigen, ya kan, dan pokoknya ada kerusakan lah dalam fungsi paru ini, dan kemudian berlanjut dengan reaksi inflamasi yang luar biasa, yang kita sebut sebagai badai sitokain tadi, ya kan, dan ini yang merusak dan menyebabkan meninggal, gitu kan. Jadi sebenarnya penanganannya kalau kita melihat prinsip perjalanan penyakit ini tidak terlalu sulit, ya kan. Pertama kalau memang orang sudah bergejala, sebaiknya masuk rumah sakit dan dimonitor saturasi oksigennya. Dan kemudian bila mengalami penurunan langsung diberikan oksigen dan diawasi kemungkinan untuk memberikan antiinflamasi. Sedangkan obat-obat lain sebenarnya tidak begitu, belum terbukti efektif untuk menekan kematian atau menekan yang lebih berat. Nah, dan ini yang menurut saya kenapa kematian tinggi, karena sebagian memilih isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri itu kan kita tidak tahu perubahan dari sedang menjadi berat itu dalam waktu singkat bisa mmm, terjadi, tidak sehingga terlambat. termonitor ya? Tidak Ya, termonitor. tidak termonitor karena mereka sebagian besar tidak bisa monitor saturasi oksigen. Kalau di Singapura itu semua penduduk dikasih setiap rumah tangga itu mendapat oximetri gratis dari pemerintah. Ya, nah itu menunjukkan bahwa boleh saja isolasi mandiri, tetapi bagaimana untuk memonitoring ini kan nggak mudah karena kondisi masyarakat kita kan sangat bervariasi. Itu Kedua, sebenarnya isolasi kan bukan untuk orang yang bergejala. menekan ini, tapi untuk menekan penularan supaya tidak Ah, menularkan pada yang lain, ya kan. Jadi memang ini konsepnya beda. Makanya dari konsep testing, pelacakan kasus dan kemudian melakukan isolasi, sebaiknya isolasi terpusat. Dengan isolasi terpusat itu akan memberikan kesempatan dimonitor oleh nakes. Ya mhm. kan, kalau dia kondisi berat bisa langsung dilakukan tindakan supaya jangan mengalami kematian. Ini yang seharusnya dilakukan. Mau nggak mau seperti itu. Bukan memberikan boleh isolasi mandiri, kemudian dikasih paket obat A, B, dan C, itu kan Iya. sangat tidak mungkin gitu seorang banyak orang penduduk Indonesia mengobati sendiri, ya siapa yang mengawasi? Karena kondisi orang bisa berbeda-beda, sangat bervariasi. Iya iya Walaupun itu. virusnya ini delta, tapi akibatnya pada setiap orang tergantung kondisi orang itu kan. Mmm, Tergantung apakah ada komorbiditas, apakah dia sudah punya imunitas dan sebagainya. Itu yang hanya dipahami oleh nakes yang mempelajari
perubahan-perubahan fisiologi atau perubahan daripada adanya infeksi SARS ini. Nah, ini yang menurut saya kenapa kemudian didorong semua isoman itu menjadi isoter. Gunanya adalah untuk menekan kematian. Ini yang menurut saya banyak kasus yang mungkin bornya kosong juga karena masih banyak masyarakat memilih Isolasi mandiri. di rumah sakit atau kalau sudah bergejala berat Hmm. atau kita isolasi terpusat masih yang bergejala ringan. Hmm. Halo Mas. Ya. Oke, Mas. Jadi saya setuju tuh. Jadi mungkin yang sistem itu ya, sistem isoman dan iso terpusat itu yang menjadi salah satu faktor. Kalau vaksin gimana, Mas? Itu kan negara-negara yang saya sebutkan tadi sebagai contoh, itu kan vaksinnya udah oke nih, udah separuh penduduk gitu. Kalau di Indonesia kan sampai ini ya, sampai sekarang itu nyatanya 50-an juta kalau nggak salah yang udah tervaksin dosis Dosis 1 ya. pertama. Yang pertama, yang kedua mungkin 1,5 kali lipatnya ya. Tapi angkanya banyak sih, itu kan kayak, eee, apa namanya, jutaan ya, puluhan juta orang udah tervaksin. Tapi, kalau dibandingkan proporsi dengan penduduk total kan 270-an juta, itu rasanya kita baru sampai 20-an% ya, Mas, ya, Mas Pandu ya? Iya. Itu ngaruh nggak sih ke kematian tadi, ke output Hmm, kematian? bisa iya, bisa tidak, ya kan? Sebenarnya kan kita harus mempelajari peta pandemi ini kan. Peta Peta ya? pandemi ini kan hanya terjadi pada daerah-daerah atau wilayah di mana pemukimannya kehidupannya menyatu, yang kita sebut sebagai aglomerasi, ya Mmm, kan? Seperti Jabodetabek, Bandung, I Bandung see. Raya, Semarang, Malang Raya, Surabaya Oh, Raya. Surabaya. Nah, itu yang menjadi target prioritas vaksinasi. Karena Mmm, kalau terjadi peningkatan penularan, peningkatan COVID berat di situ, peningkatan kematian di situ. Dan kalau kita usaha sekarang adalah vaksinasi bukan untuk mengatasi pandemi, tapi mengatasi dampak dari pandemi, yaitu menekan kematian dan mhm, menekan supaya tidak pelayanan kesehatan kita tidak kolaps. Nah, mmm, ini yang menjadi harus realistis kita. Kita harus berubah. Jadi bukan meratakan vaksinasi pada semua penduduk di seluruh Indonesia. Ya, itu akan lama. Tapi dalam waktu dekat kita harus betul-betul memvaksinasi penduduk-penduduk yang memang beban pandeminya sangat tinggi. Di situ kita pusatkan. Kalau mmm, kita melihat seperti itu, angkanya jangan dibagi secara penduduk secara nasional kan. oke, oke, oke. Kita akan susah memantaunya. Tetapi kalau kita melihat itu dengan prioritas penduduk seperti Jakarta gitu kan. Jakarta kan angka cakupan vaksinasinya sudah di atas 100%. Iya, iya. Karena dia denominatornya jumlah penduduk 70% penduduk DKI. Seharusnya dia mengubah strategi, ya kan, denominatornya adalah penduduk yang beraktivitas di I Jakarta. see, bukan KTP-nya tinggal di Jakarta, tapi penduduk yang Betul. Jadi ada statistik cakupan vaksinasi juga bisa salah interpretasi, gitu I kan? see, I see. Dengan demikian maka denominatornya seharusnya adalah 2 kali atau sampai 3 kali penduduk yang terregister di Jakarta. Ya Mmm, kan artinya kan Jakarta masih masih rawan, ya kan masih mhm, belum tinggi kalau kita melihat. Karena kan nanti kalau begitu kehidupan kembali normal, yang beraktivitas kan banyak. Jakarta kan iya kota sih, terbuka. Seperti Surabaya juga banyak. Dari iya. Madura ada, dari Mojokerto ada Gresik, dan Lamongan, sebagainya. iya, iya, banyak ya kota sekitarnya Nah, gitu ya. ini yang menurut saya menjadi penting. Karena itulah dalam mencapai kondisi supaya relatif kita bisa menekan pandemi, maka penduduk yang mau melakukan aktivitas, sekarang ada persyaratan yang sangat penting, Mmm, adalah persyaratan sudah divaksinasi. Paling tidak sekali, ya kan? Nah, bagaimana monitornya? Nah, ini yang menjadi tantangan baru lagi. Bagaimana monitornya kalau seorang penduduk bekerja di kantor, penduduk yang melakukan kunjungan atau belanja di suatu kegiatan ekonomi di mal atau di pasar, itu harus bisa dimonitor bahwa dia
sudah divaksinasi dan selain itu dia negatif statusnya, ya kan? Sehingga dibuatlah aplikasi yang sebenarnya untuk memonitor teknologi untuk monitor setiap penduduk yang beraktivitas benar-benar adalah penduduk yang tidak potensial menularkan pada orang lain dan sudah melindungi dirinya sendiri dengan upaya vaksinasi, ya kan? Sehingga dia bisa melakukan kegiatan. Dan itu memang bertahap. Ya, kalau bisa di seluruh Indonesia, artinya kita bukan memaksa orang untuk divaksinasi, tetapi kalau dia mau beraktivitas, persyaratan itu ada karena Ah, I untuk see. melindungi orang lain, bukan melindungi diri dia sendiri. Hmm. Jadi syarat-syarat sudah divaksin itu menurut Mas itu lumayan bagus ya kebijakan itu. Ya, bagus dalam pengertian mendorong supaya orang memahami bahwa dia itu divaksinasi bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Itu ya, ya, ya. Itu menyampaikan itu dan membuat masyarakat paham itu memang sulit banget ya Mas ya. Oh, Iya, tidak mudah, Mas, tidak iya, mudah. iya. Apalagi sudah ada pandangan paham atau waham menurut saya bahwa oh ini pandemi tidak real, teori konspirasi dan sebagainya atau vaksin ini haram dan sebagainya itu jauh lebih sulit, Mas. Ah, ya. Karena itu sudah menjadi belief. Kalau sudah menjadi belief, logika kita nggak bisa dipakai, ya kan? Nah, tapi kalau dipaksa oleh kondisi bahwa dia untuk divaksinasi harus memperlihatkan itu, dia hanya punya pilihan. Dia Untuk tidak beraktivitas. beraktivitas, ya Ya. kan, tinggal di rumah saja, atau dia mau beraktivitas, dia harus divaksinasi. Oke, oke. Oke, mungkin itu lumayan ini ya, kebijakannya lumayan baik ya, arah kebijakan dari Iya, pemerintah ini. Tapi kalau menurut Mas nih, mungkin ini narasi yang terakhir kita akan bahas ya. Eee, Soal vaksinasi ini ya, kita ke sana, di masyarakat ini, masalah-masalahnya apa, Mas? Kemarin kan yang rame itu ada isu pejabat yang omongannya bocor ya, vaksin ketiga gitu, vaksin ketiga ini kan padahal kebijakannya benar-benar untuk nakes gitu kan, kebijakan utamanya dan itu semua menerima gitu, karena nakes memang, dengan alasan-alasan yang nakesnya begini dan begitu. Tapi ini kan ada pejabat yang ketiga, ada yang, mungkin pihak-pihak yang merebut vaksin ketiga, sedangkan di masyarakat yang vaksin pertama aja masih pada antri dan mungkin sistemnya terutama di luar Jawa, sistem untuk mendapatkan vaksin aja di masyarakat memang masih struggle ya. Itu, menurut Mas, masalah-masalahnya di mana tuh? Kita biar bisa clear sih lihatnya. iya. Dari awal ketika pemerintah melakukan program vaksinasi kan memprioritaskan nakes, ya kan, nakes. Kemudian kita dorong juga selain nakes, lansia, ya kan. Pejabat publik baru belakangan. Tapi sudah banyak yang memaksa, misalnya anggota DPR dan keluarganya waktu itu ingat nggak? Dia ingin juga divaksinasi, padahal belum waktunya, gitu kan? Dan juga banyak orang yang belum waktunya, bukan tidak divaksinasi, hanya giliran saja, ya Mmm, kan? Karena stok vaksin kita prioritaskan dulu kepada nakes yang setiap hari menghadapi virus ini, dia baru dilindungi, gitu kan? Dan ini yang terus berlanjut sampai sekarang gitu. Lansia masih masih jauh nih sebenarnya dari target yang kita harus vaksinasi, ya kan. Kedua, ketika ada ide untuk memberikan vaksinasi ketiga, ya ketika lonjakan kasusnya tinggi sekali kan banyak nakes yang akhirnya juga terdampak. yes. Ya karena nakes kan sejak bulan Januari sudah divaksinasi. Ya, jadi sudah 6 bulan lebih kemungkinan terjadi declining. Karena memang data dari beberapa pihak termasuk data di Indonesia ada penurunan daripada kadar antibodi gitu kan setelah 6 bulan. Nah ini menurut saya yang tadinya 70-60% menjadi hanya 50%. Nah kalau nakesnya tiap hari terekspos sama virus itu akan penurunannya akan jauh lebih cepat gitu kan. Dengan asumsi teori seperti itulah mungkin nakes harus dilakukan suntikan tambahan supaya memperkuat perlindungan pada dirinya, pada mereka. Dan nakes juga belum semuanya nih Mas, Yes, yes, jadi yes. masih banyak. Dan sementara itu kembali lagi waktu suntikan pertama
nakes sudah banyak yang mencuri dan sekarang berusaha mencuri, gitu kan? Mencuri kesempatan, juga ingin divaksinasi gitu. Kenapa nakes tidak? Sementara dia sebagai pejabat publik, apakah dia seorang tokoh atau orang yang berkuasa, ya kan, dia punya power, bisa memaksakan itu. Kan semua akhirnya vaksinasi di lapangan tergantung pemerintah daerah, Nah, tergantung dinas kesehatan. Nah, ini yang seringkali tidak bisa bilang tidak untuk pada penduduk atau pada kelompok yang memaksakan juga ingin divaksinasi. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa akhirnya setiap orang atau kelompok itu sifat egoistiknya keluar, ya kan. muncul. Dia lupa bahwa vaksinasi itu, walaupun vaksinasi Sinovac pertama dan kedua itu sudah mampu melindungi. Karena dari data yang ada tuh orang yang divaksinasi Sinovac baru 1 kali itu jauh lebih rendah risikonya. Apalagi 2 kali jauh lebih rendah untuk mengalami COVID berat atau mengalami kematian. Ya kan, jadi di antara pejabat publik juga ada ketakutan untuk mati juga sebenarnya. Ini menurut saya. Tapi untuk mendapatkan vaksinnya itu tidak etis, ya kan, sehingga Menteri Kesehatan juga agak bingung menghadapi demand yang sangat tinggi dari masyarakat yang ingin, ya kan, ada krisis kepercayaan bahwa vaksin yang diberikan sebelumnya itu tidak mampu melindungi gitu. Nah, ini kan karena komunikasi kita kurang baik gitu kan, kurang bisa mengedukasi masyarakat gitu. Sehingga akan diadakan suatu booster gitu. Tapi saya bilang jangan dulu. Kita harus memprioritaskan sebagian penduduk yang belum sama sekali divaksinasi. Mereka itu antri, mereka itu sekarang menjadi peningkatan, ya kan? Sehingga kalau kita terpecah fokusnya, ada vaksinasi ketiga, ada vaksinasi pertama, yang kedua saja belum mencapai target yang harus disasar, sehingga nanti berantakan semua. Program vaksinasi yang diharapkan ikut bisa menekan pandemi ini bisa gagal. Karena kan kita kan harus vaksinasi, 3M, dan juga testing lacak isolasi. Semua itu harus sukses, harus berhasil. Nah, ini menurut saya perlu komunikasi yang baik lah sebenarnya. Dan tidak mudah memang karena krisis kepercayaan terhadap vaksin Sinovac ini tinggi sekali. Yang ini menurut saya sebenarnya juga karena kesalahan dari pihak kita yang kurang mengedukasi masyarakat, mengedukasi semuanya. Jadi semua ketakutan. Ada rasa takut yang jadi tidak rasional. Kalau mereka berkuasa, ya mereka ingin memaksakan supaya kepentingan mereka terpenuhi. Layernya banyak banget ya Mas ya, masalah-masalah ini sebenarnya. Iya, ini itu Vaksin. layer yang ingin sekali divaksinasi. Tapi kita punya masalah lain, Iya, itu dia. masih ada yang Kelompok. tidak mau divaksinasi. Iya. Ya, Dan itu termasuk di kalangan membahayakan. nakes. Ah, Termasuk di kalangan nakes. Ini yang memprihatinkan karena ada ya Mas tidak ya? mudah. Iya ada, saya kira tetap ada. Iya, iya, iya. Nah, itu juga menjadi hambatan. Kemudian kita juga masih melihat di wilayah-wilayah provinsi yang vaksin hesitansinya untuk vaksinasi yang lain, itu juga timbul lagi untuk vaksin COVID. Dulu kan kita misalnya Sumatera Barat, Aceh, gitu kan, ada vaksin hesitansi untuk rubella. Pada waktu kita menggelar vaksinasi pada 2-3 tahun yang lalu untuk rubella untuk penduduk, gitu kan. Ternyata apa? Sekarang juga mengalami kesulitan beberapa Isunya apa Mas? provinsi. Yang eh, bikin resistensi apa? Isu kepercayaan kalau Isu-isu jahat ya? yang banyak, ada yang tidak rasional, anggap vaksin ini konspirasi atau ini adalah masalahnya haram dan sebagainya gitu. Begitu ada ulama bilang haram, pengikutnya ya percaya aja haram gitu kan. Sekarang persoalannya kan vaksinasi kan masalahnya bukan masalah masalahnya adalah masalah menyelamatkan kehidupan, ya kan. Yes, Kalau yes, dalam yes. keadaan emergensi, menyelamatkan kehidupan itu menjadi lebih utama dibandingkan masalah lainnya. Dan bukan berarti haram, enggak. Sebenarnya semua prosedur juga dipakai di negara-negara Islam seperti Yes. Arab Saudi, Emirat Arab, semua juga menggunakan vaksin yang jenis yang sama. Jadi dengan
karena tidak terekspos dengan informasi di luar, mereka menganggap apa yang disampaikan oleh pemimpin lokal itu seakan-akan kebenaran. Kebenaran mutlak ya. Betul. Ini yang menurut saya menjadi sulit. Dan nanti akan terlihat nih di luar Jawa Bali, ya kan, misalnya Aceh atau Sumatera Barat sudah terjadi peningkatan nih Ya, sekarang. ya, ya, ya. Aceh, Pertama Aceh. Delta, ya kan, kedua adanya Delta ini yang menjadi korban adalah orang-orang yang belum divaksinasi, termasuk yang di Jawa. Jawa Yes. Bali adalah orang-orang yang meninggal, yang masuk rumah sakit, adalah penduduk yang belum sempat divaksinasi. Dengan demikian maka kita harus benar-benar berusaha keras, ya kan, walaupun kita punya tersedia vaksin yang mungkin makin lama makin cukup, tetapi vaksin itu hanya bermanfaat kalau kita berhasil suntikan kepada orang. Nah, berhasil suntikan kepada orang itu ternyata ada masalah lain yang kita harus ikut tanggulangi, Ya, ya, yaitu ya. adalah mengedukasi masyarakat bahwa vaksin ini bermanfaat dan vaksin ini memang terbukti tidak yang mereka takutkan, ya kan, mereka khawatirkan, sehingga sebenarnya dengan melihat yang sudah divaksinasi itu ternyata terlindung Berhasil. dari kerugian mengalami COVID berat dan kematian. Kita lihat kematian terbesar adalah kematian orang-orang yang Belum. tidak sempat divaksinasi secara lengkap. That's science. Ya. Ya kita ambil contoh yang paling utopis ya di konteks Indonesia, misalnya liga-liga Eropa sekarang kan udah ada penontonnya ya. Liga Iya, Inggris, liga iya. sepak bola itu kan saya kira pemahaman saya kan itu karena kerja vaksin kan ya. Di sana Betul, betul. karena sudah tervaksinasi dan 3T-nya jalan, jadi kebijakannya mereka berani gitu. Kalaupun kena ya orangnya nggak berat sampai buktinya data mereka menunjukkan kematian rendah banget walaupun kasus hariannya masih tinggi. Ya, Iya, itu betul tandanya sekali. mungkin COVID ini output-nya bisa jadi penyakit endemik ya Mas ya? Ini mungkin terakhir Mas. Iya, jadi Itu gimana? endemis itu kan dari pandemi di mana penularan sangat tinggi, ya Nah, kan. Kalau kita mengalami penularannya rendah atau low transmission, ya, artinya positivity rate-nya hanya 2, 3, bukan berarti tidak ada penularan, ada, tetapi sangat rendah. Itu kita, kalau kita pertahankan terus, itu kita mengalami fase yang di mana kita sebut sebagai endemi. Artinya memang masih ada penularan, tapi penularan berhasil kita tekan. Itu situasi yang kita harus capai. yes, Tapi yes. tidak mudah, ya, 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 tidak ya, ya. mudah. Jangan harap ini besok terjadi seperti itu ya, karena itu bukan hal Betul. yang tiba-tiba terjadi. Iya, Dan dan tidak jadinya, mudah kenapa, Mas? Karena kenapa tuh? tadi cakupan vaksinasi kita belum cukup Itu dia. tinggi, Terutama ya untuk kan? Jadi Indonesia. kita harus mengejar itu dan kemudian juga penduduk juga harus menekan penularan, risiko penularan. 3M itu menekan risiko penularan. Apa itu 3T, testing, lacak, isolasi juga menekan penularan. Jadi kombinasi dengan melakukan vaksinasi dan intervensi untuk melakukan menekan penularan, maka kita harapkan Indonesia belum ke arah sana. Oh iya. Ya, Indonesia masih lama ya. Belum ke arah sana. Mas, recording stop. Oh enggak, udah. Saya ini lagi. Oke. Tadi Dan freeze. oke. Oke, Dan ya. yang perlu ditakuti, Mas, adalah gelombang ketiga. Nah, itu dia. Nah, Eh, gelombang Oke, liburan memang masih jauh, tapi ini ya, salah satu yang saya pribadi lumayan kepikiran, itu dibukanya sekolah gitu, walaupun nggak semuanya ya, tapi iya, itu mobilitas bakal tinggi ya. Maksudnya di Indonesia kan 70 juta orangnya itu kan usia sekolah gitu. Kalau iya. separuhnya dibuka aja, ada 30-40 juta tiap pagi gerak gitu. Gerak ke sekolahnya. Itu Iya, jadi menakutkan sih ya. Itu gimana tuh, Mas? peningkatan aktivitas penduduk gitu kan, Aha. termasuk mobilisasi dan termasuk sekolah. Sekolah kan kerumunan yang direncanakan, ya kan? Dan kita tahu setiap kerumunan akan meningkatkan peluang risiko penularan. Nah, ini perlu diwaspadai betul. Bagaimana tatap muka ini di mana-mana di dunia ini meningkatkan risiko penularan.
apakah nanti kita akan melakukan testing secara berkala dengan pooling ya, kita dengan pooling, itu jadi supaya hemat biayanya, kemudian kewajiban tadi, aplikasi untuk memastikan bahwa dia tidak terinfeksi dan sudah divaksinasi, terutama gurunya dan juga muridnya. Ini murid yang 12 tahun ke atas kan sudah harus divaksinasi. Dan tantangannya juga kita masih banyak yang belum divaksinasi. Gitu Mungkin ya. sambil berjalan Ya, ya. vaksinasi itu harus terus Yes. ditingkatkan, ya kan? Iya, iya, Tidak iya. mudah ini karena tuntutannya sekarang kan semakin banyak. Dulu penduduk usia produktif, sekarang masuk ke usia sekolah, ya kan? Nah, usia sekolah itu baru sampai 12 tahun. Kita lagi mengusahakan supaya juga 12 tahun ke bawah, ya sampai balita, sampai bayi bahkan itu divaksinasi. Karena risikonya ternyata sama saja, Mas. Iya, iya, Ya, iya. sama saja. Baik yang muda, yang usia, yang ini risiko terinfeksinya sama saja. Memang risiko kematiannya berbeda, ya kan? Tapi itu karena komorbiditas, ya kan? Tetapi dengan adanya varian baru, ternyata risiko untuk mengalami COVID berat dan kematian itu juga meningkat pada usia muda. Jadi kita tidak bisa lengah adanya ancaman yang masih terus karena karakteristik virusnya berubah dan kemudian kita meningkatkan kegiatan aktivitas penduduk, ya kan? Dan kita belum mencapai perlindungan vaksinasi pada seluruh penduduk yang beraktivitas. Jadi jangan mimpi endemi dulu lah. Oh, iya, iya. Kita mimpi untuk supaya upaya-upaya proses mencapai ke sana itu betul-betul dicapai dengan cepat gitu. Ini yang menurut saya sih tidak mudah, tidak mudah. Artinya masih banyak kerja keras dan banyak dukungan dari kita semua. Ya, setuju. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itu ya. Moga-moga kita yang dengar di sini nggak lepas kontrol ya. Itu yang Betul, ditakutin kan betul. sekarang. Nggak lepas. Wah udah reda nih. Oh, mulai yuk ini lagi kayak dulu lagi gitu. Itu kan kadang ditakutin. Kita harus tetap jaga 5M ya sekarang ya. 3M dan 5M. Tapi yang paling penting masker loh, Ya Mas. masker itu ya terutama. Ya maskernya kita di maintenance. Saya kira Delta ini memberi varian Delta dan kemarin ya, kondisi-kondisi Juli kemarin memberi dampak yang luar biasa untuk kewaspadaan orang ya. Mereka semua sadar kalau orang-orang dekatnya kena dan nyata gitu. Yang meninggal banyak dan yang sakit juga banyak gitu. Jadinya semua compliance akan masker kayak tinggi sih sekarang ya. Semua orang Iya, mudah-mudahan terus, Mas. ya Terus mudah-mudahan. sampai kita masuki endemis nanti. Yes, yes, yes. Setuju, setuju. Ya, oke. Terima kasih. Sampai jumpa di catatan juga berikutnya. Terima kasih, Mas Pandu. Terima kasih, Mas. Selamat sore.